Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bacik Anime. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan banyak rezekinya. Di video kali ini saya akan melanjutkan BTTH episode 99 versi novel. Tatapan Xiaoyan melirik ke kiri sebelum dengan cepat ditarik. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiaoyan bukan orang suci dan tidak menghabiskan upaya untuk membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menggerakkan jari kakinya, dan terus maju. Namun, begitu dia akan bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Segera, sosoknya, yang akan berkedip, benar-benar menegang. Suara ini sangat tidak asing di telinga Xiaoyan. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia melemparkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin tinju telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Gerbang Roh Tanah. Teman, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak takut membuang muka Gerbang Roh Tanah dengan memiliki begitu banyak pria yang menggertak seorang gadis? Tawa mengejek terpancar dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan shock, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga tampaknya telah berhenti pada saat ini. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik itu, penuh dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hal-hal itu saat itu telah benar-benar lenyap saat sekte Misty Cloud telah bubar. Xiaoyan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan hal-hal itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara bicara Xiaoyan yang lembut. Dia jarang melihat Xiaoyan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Lagi pula, dia sadar akan masalah dan bahaya macam apa yang dibawa oleh peristiwa saat itu kepada pria yang sombong ini. Saya baik-baik saja, terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam ketika mereka melihat Xiaoyan mengabaikan mereka sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Xiaoyan tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut, afinitas kegelapan Doqi benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam terlepas dari kekuatan Anda. Ini benar-benar agak menghina. Xiaoyan meraih pergelangan tangan putih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum melesat keluar seperti kilat. Di hadapan jari Xiaoyan yang dijentikkan dengan cepat, energi berwarna hitam yang melilit di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiaoyan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak, hati-hati. Xiaoyan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan penggaris beratnya muncul di tangannya. Penguasa yang berat berisi angin yang kuat saat diayunkan dengan keras. Penguasa hitam dengan keras menabrak 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi berkeping-keping.
Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan dua lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menariknya kembali. Mata Xiaoyan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa berat di tangannya dimasukkan ke tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga anehnya menghilang. Huang Tian dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari kepalan tangan tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Tinju mendarat keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum menabrak beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari masing-masing mulut mereka. Mengalahkan 3 bintang 4 Do Huangs hanya dengan satu gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat pemandangan ini. Segera, tatapannya dipenuhi dengan kompleksitas sambil melihat punggung kurus itu. Pemuda ini, yang pernah dianggap sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke arahnya. Itu adalah kasus beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan dua lainnya meringkuk di tanah seperti udang, mengerang. Armor di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiaoyan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka bahkan tidak mampu menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Sepertinya hampir tidak ada orang bahkan di seluruh wilayah utara dataran tengah yang bisa melakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana asalnya? Tepuk tangan tiba-tiba ditransmisikan dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan saat dia mengungkapkan senyum jelek. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiaoyan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion adalah Anda? Xiaoyan melirik pria yang terluka itu sebelum menyipitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiaoyan, hati-hati. Dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat pada kabut tebal, dan sesosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. Mengapa mereka menyerangmu? Xiaoyan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di luar Heaven Eye Mountain. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi berakhir. Rubah putih psikis saya ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerangku karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa dia buang sekarang adalah waktu. Aku tidak tertarik dengan rubah putihmu. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Saya memiliki beberapa persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh tanah. Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi. Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan White Fox kepadamu. Silakan pergi. Xiaoyan tersenyum sedikit kepada pria yang terluka saat dia berbicara. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai. Ada perasaan padat yang samar di dalamnya. Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. Pavilion musim semi kuning. Xiaoyan juga terkejut. Segera dia menyunggingkan senyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari yang disebut pavilion bintang jatuh.